Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami HSA Production. Bincang-bincang ngobrol santai dengan Bang Azul. Pada hari ini kita akan membahas tentang pernikahan siri yang banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia. Memang begitu viral pernikahan siri ini ya. Terutama dampak hukum yang diakibatkan oleh pernikahan siri tersebut. Untuk itu, marilah kita bincang-bincang sejenak. Bagaimana nih Bang Acul mengenai perkawinan siri ini? Menurut Abang gimana nih? Ya, perkawinan siri itu mungkin bisa dikatakan bahwa ketika terkait dengan syarat rukun nikahnya itu adalah terpenuhi. Namun demikian, karena satu dan lain hal sehingga perkawinannya tersebut tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan yang berlaku, di mana dalam hal ini kalau kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana di situ di dalam pasal 2 dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Itu ayat 1-nya. Sementara yang ayat 2-nya bahwa selanjutnya intinya pernikahan tersebut adalah dicatatkan. Nah, kembali kepada apa istilah tadi, istilah perkawinan siri, di mana perkawinan tersebut pada dasarnya adalah tidak memenuhi prosedur sebagaimana diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan tadi. Itu gambaran mudahnya seperti itu. Nah, di kita nih kan sebetulnya seribet atau sesusah apa sih dalam memenuhi syarat atau rukun perkawinan sehingga masih banyak itu di kita yang melakukan pernikahan secara siri. Ya itulah tadi, artinya ketika mereka berdua calon suami dan calon istri tersebut, ketika memang tidak ada halangan-halangan untuk menuju kepada satu pencatatan tadi sebagaimana diharapkan atau diperintahkan oleh aturan undang-undang, sebetulnya tidak ada masalah. Artinya justru ketika mereka tidak memenuhi aturan yang seperti tadi, catatkan seperti pada umumnya bagi mereka yang beragama Islam dan dicatatkan di kantor urusan agama. Terus artinya ketika mereka tersebut tidak memenuhi persyaratan itu, berarti adanya satu kondisi yang memang tidak memungkinkan ke arah itu. Seperti misalkan ya ada di kelompok-kelompok masyarakat yang menjauh di sana karena memang misalkan karena sangat jauhnya kantor urusan agama, atau di satu sisi pun juga dia itu tidak mempunyai biaya dan lain
artinya ya ada terkadang di kelompok-kelompok masyarakat yang jauh itu tadi, mereka perkawinannya ya memenuhi syarat rukun, akan tetapi ketika dikaitkan dengan keharusan pencatatan, sehingga mereka itu banyak di masyarakat itu yang tidak mempunyai buku nikah. Nah, itu kelompok yang memang sebetulnya tidak ada satu kendala, akan tetapi kendalanya mungkin itu adalah terkait dengan persoalan biaya, persoalan teknis gitu. Tapi ada juga yang memang terjadinya perkawinan sirri itu ya antara lain karena misalkan bahwa dia ini adalah adanya terikat dengan perkawinan sebelumnya, dalam sebuah pengertian bahwa si suami tersebut sebetulnya dia mempunyai istri gitu. Nah, sehingga tentu ketika yang kondisinya adalah seperti itu, ketika akan sampai kepada satu titik mempunyai buku nikah, tentu ada persyaratan-persyaratan lain, adanya izin dari istri pertama, adanya izin dari pengadilan. Setelah itu terpenuhi, baru pihak kantor urusan agama akan melaksanakan pernikahan poligami yang telah berbicara. Jadi artinya di masyarakat ini paling tidak ya ada dua kelompok itu tadi. Kalau toh ada masyarakat yang tidak mempunyai buku nikah itu karena memang nyata-nyata disebabkan kondisi yang memang tidak memungkinkan, antara lain karena biaya, jauh dan lain sebagainya, masih ada di masyarakat yang memang tidak punya buku nikah. Tapi ada juga yang kelompok itu tadi, artinya di sini adanya satu ya katakanlah penyelundupan aturan gitu. Nah, berdasarkan hal tersebut kan otomatis kan pernikahan siri itu kan adalah pelanggaran dari Undang-Undang 1 tahun 74 itu. Ada konsekuensinya enggak? Ya, ketika dikaitkan dengan masalah dalam hal seperti pidana atau gimana gitu. Ya. Sebetulnya memang ketika sebuah perkawinan atau pernikahan ternyata adalah tidak memenuhi aturan itu, ya di dalam undang-undang perkawinan sendiri pun juga adalah ada sanksinya. Akan tetapi sanksinya itu adalah sangat rendah sekali terkait dengan sanksi si pelaku ini gitu kan. Akan tetapi justru yang akan lebih kepada sanksi sosialnya itu adalah lebih tertuju kepada persoalan daripada si istri dan si anak, dimana dengan tidak dicatatkan perkawinannya, maka ini adalah dampak hukumnya justru akan sangat berat dirasakan bagi si istri dan juga termasuk bagi si anak karena tidak tercatatnya itu karena ya. tidak catat. Nah, itu tadi gitu. Apakah pihak yang melakukan pernikahan siri itu bisa mendapatkan buku nikah atau dalam ini bisa dicatatkan pada KUA? Ya tentu artinya tadi pada asalnya ketika memang disebutkan dengan pernikahan siri berarti adalah pernikahannya itu adalah tidak dicatatkan. Nah sekarang di kita ini di Indonesia ini ada yang namanya kompilasi hukum Islam, ya, di mana dalam pasal-pasal menyangkut kompilasi hukum Islam di dalam perkawinan ini ada satu pintu yang namanya itu adalah
isbat nikah. Nah, akan tetapi pintu ini pun juga sebetulnya adalah terbatas. Terbatas dalam arti ketika perkawinan yang tidak punya buku nikah tersebut boleh diisbatkan apabila yang pertama tentu adalah perkawinannya ini adalah dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang kedua, antara lain juga boleh ketika memang dia ini adalah mengajukan isbat nikah di dalam rangka untuk bercerai. Tapi itu pun tentu walaupun tujuannya adalah di dalam rangka untuk bercerai, sehingga pengajuannya itu adalah kumulasi isbat nikah dan cerai, akan tetapi tentu untuk dapat diisbatkan nikahnya itu tadi, apalagi yang pernikahannya itu adalah terjadi setelah tahun 74, tentu nanti pihak pengadilan dalam hal ini hakim akan mengklarifikasi kalau toh memang ternyata adanya pelanggaran-pelanggaran hukum, adanya aturan-aturan yang dilanggar, maka walaupun itu adalah di dalam rangka untuk cerai, tentu isbat itu tidak akan dikabulkan. Jadi artinya pintu masuk secara kumulasi di pengadilan bercerai bersama dengan isbat nikah, dengan catatan dalam proses isbat nikahnya baru akan dikabulkan manakala memang ternyata dalam pelaksanaan pernikahannya tersebut tidak ada pelanggaran hukum. Contoh seperti ini. Contoh kasus begini. Seandainya ada seorang wanita akan menikah dengan warga negara asing yang beda agama, terus dia pun statusnya tuh warga negara asing itu, orang katanya masih banyak anak di sana, tapi karena ya sudah sama-sama ngebet mungkin ya dalam hal ini, akhirnya terjadilah nikah siri. Karena mungkin ya itu tadi kan, karena banyak rukun atau syarat yang tidak bisa dipenuhi sehingga perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan. Jadi mereka hidup bersama dengan perkawinan siri tersebut. Ya, kalau kejadiannya adalah seperti itu tadi, satu, si perempuannya warga negara Indonesia, si calon suaminya warga negara asing, ya sebetulnya aturan undang-undang kita membolehkan ketika terjadinya perkawinan beda warga negara. Itu adalah bisa. Yang justru artinya tidak diperbolehkan itu adalah yang perkawinan berbeda agama. Yang satu misalkan agamanya Muslim, yang calon yang satunya non-Muslim. Itu artinya yang dilarang oleh undang-undang kita. Bahkan dengan SEMA terbaru, karena memang adanya kejadian pengadilan negeri mana itu mengabulkan tentang pencatatan pernikahan atau perkawinan yang berbeda agama, sehingga akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA terbaru tahun 2023 yang justru itu adalah kembali kepada asas awal, bahwa pada dasarnya kita ini, undang-undang kita ini tidak mengenal adanya perkawinan yang berbeda agama. Apalagi seperti terkait dengan tadi digambarkan bahwa ini seorang asing itu di satu sisi dia juga masih punya istri di sana,
terus dia pun juga adalah beda agama, sehingga ini ketika untuk menuju kepada satu pencatatan perkawinan, ya persyaratannya adalah harus multi, gitu kan. Ya di satu sisi harus kembali satu agama antara si kedua calon, yang kedua tentu kalau memang nyata-nyata dia itu adalah di negaranya punya istri dan anak, sehingga ketika akan menikah dengan orang Indonesia ini tentu adalah harus adanya izin istri pertama dan juga tentu adanya izin pengadilan, sehingga tadi pada akhirnya mereka karena berbagai macam dorongan, sehingga akhirnya terjadilah mereka hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan siri, karena itu tadi bahwa persyaratan-persyaratan yang begitu multi ya tentu adalah tidak terpenuhi gitu. Nah dilanjut kasusnya seperti ini. Kemudian si Wana itu mungkin merasa bersalah, berdosa, akhirnya dia mengajukan perceraian lah kepada suaminya itu. Asalnya sih keberatan, namun akhirnya bercerai juga dan secara syiri. Tentang berapa lama dari situ si perempuan menikah lagi dengan muslim juga kebetulan, tapi dengan syiri juga. Entah apa kurang rukun atau syaratnya apa, yang jelas pernikahannya tidak tercatatkan di dalam KUA. Tidak lama setelah itu suami yang pertama yang Wena itu mengajukan melaporkan unsur pidana bahwa si istrinya itu poliandri. Sedangkan kan kalau dilihat dari awal perjalanan pernikahannya itu kan pernikahan siri. Bagaimana mungkin mengklaim poliandri sedangkan pernikahannya tersebut tidak tercatat, kan seperti itu. Bagaimana itu? Ya tentu kalau memang cerita dan faktanya adalah seperti tadi, bahwa karena ada multi persyaratan yang tidak terpenuhi sehingga akhirnya pernikahannya itu tidak dicatatkan, dan akhirnya mereka itu adalah bersatu hidup suami istri dalam naungan siri itu tadi. Nah, tadi juga sudah digambarkan, setelah itu akhirnya mereka berdua itu sepakat cerai. Cerainya pun juga tentu adalah cerai tidak secara tercatat, akan tetapi tentu hanya secara ikrar begitu saja, karena tadi pernikahannya juga hanya cukup dengan ikrar, mungkin disaksikan dengan para saksi dan wali. Nah begitupun mereka ketika bercerai seperti itu tadi lagi, siri lagi. Siri lagi. Kalau ketika memang cerita ini dan faktanya adalah betul-betul seperti itu, maka sebetulnya ketika si suaminya itu adalah melaporkan dan mengadukan pidana karena dia ini adalah merasa masih punya istri, atau dia itu masih istrinya dia, ya kalau kembali kepada fakta yang tadi sebetulnya itu adalah tidak bisa apa-apa, karena persoalannya tadi kan kita berbicara kalau mengajukan melaporkan masalah poliandri, tentu ini adalah pijakannya adalah kembali kepada aturan perundang-undangan. Dalam arti kalau toh tadi itu adalah kumpul hidup barunya itu dalam naungan siri, tidak punya buku nikah, sekarang ini tiba-tiba dia melaporkan poliandri dengan dasar dia sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, ya tentu ini adalah pihak penyidik
yang paling pertama akan melihat, akan mengklarifikasi terhadap laporan tersebut tentang bukti adanya pernikahan. Kalau toh memang ternyata itu tidak punya bukti pernikahan, ya tentu itu tidak akan bisa berjalan laporan tersebut. Nah, karena pada dasarnya bahwa sesuai aturan perundang-undangan, ketika pernikahan siri itu tadi boleh jadi ya tidak ada pernikahan, kan seperti itu. Ya. Itu. Tapi apakah ini memang di dalam laporannya itu seperti apa, atau memang nyata-nyata ada punya buku nikah atau gimana? Katanya sih buku nikahnya ada itu. Keluar. Ya artinya kalau memang toh ternyata cerita yang tadi itu bahwa dia hidup bersama, yang tadi dalam cerita itu adalah tidak punya buku nikah, akan tetapi kalau toh sekarang ini adalah si suami asingnya ini melaporkan kepada penyidik dan dia mengatakan punya buku nikah, artinya bahwa cerita yang tadi itu akan terkalahkan dengan adanya buku nikah itu tadi. Jadi berarti cerita yang tadi itu untuk sementara ya terkalahkan dengan adanya akte nikah. Artinya bahwa sebetulnya pernikahan mereka itu tercatat dulu itu kan, seperti itu. Bukan siri gitu. Bukan siri berarti kalau memang si suaminya melaporkan ke penyidik, kepolisian bahwa ini buku nikahnya. Kan seperti itu. Berarti tinggal meyakinkan saja apakah buku nikah itu memang benar dikeluarkan oleh kalian. Maksud seperti itu mungkin. Tadi antara lain adalah seperti itu. Maka tentu di dalam proses pidana melaporkan dia ini adalah poliandri, pihak polisi pun juga pihak penyidik tentu ini akan menghadirkan saksi-saksi yang menjurus, yang mendukung kepada adanya dulu pencatatan perkawinan kan. Ya. Kalau toh memang ternyata itu adalah berdasarkan bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada, ternyata kesimpulannya, oh ternyata pernikahannya ini adalah tercatat di kantor urusan agama ini. Ya. Maka ya saya harus mengatakan bahwa mungkin itu boleh jadi karena pernikahannya tercatat, tentu perceraian yang tadi pun juga adalah harus tercatat. Terus dengan demikian karena perceraiannya pada saat tadi dikatakan itu adalah siri, tidak melalui pengadilan, berarti ada kemungkinan benarnya tentang poliandri ini. Namun demikian, kalau toh memang di dalam proses pidananya berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada, menjurus kepada satu kesimpulan bahwa ternyata ini adalah tidak ada pencatatan perkawinan, maka berarti tentang terkait dengan poliandrinya, laporan poliandrinya ini akan terjadi permasalahan. Seandainya dan pastilah pihak saksi dari pihak si perempuan maupun pihak saksi dari laki-laki saling mendukung. Dalam hal ini mereka saling berbelakang satu sama lain keterangannya. Kira-kira gimana? Apa ada kalau seandainya diajukan pembatalan tentang kutipan akta nikah itu bisa atau gimana? Itu adalah salah satu artinya mungkin gini. Kalau memang cerita yang tadi bahwa dia hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan tapi adalah siri, itu adalah betul-betul seperti itu, tapi tiba-tiba muncul adanya buku nikah, maka salah satu pintu jalan keluarnya itu tadi mengajukan pembatalan akta. Kalau memang itu betul-betul seperti itu. Nah, tapi
Tapi justru cerita yang tadi kalau memang toh ternyata ini adalah betul-betul tadi itu hanya cerita sirri padahal sebetulnya tercatat, ya sebaiknya memang artinya diakui bahwa itu adalah tercatat. Nah, kembali ke yang tadi, kalau memang si perempuannya itu betul-betul merasa yakin bahwa ini perkawinan yang tempoh hari dengan si asing gitu kan, ya ajukan pembatalan ke pengadilan agama. Tentu adalah pihak tergugatnya dalam hal ini ya tergugat satunya pihak kantor urusan agama yang mengeluarkan surat nikah, dan yang tergugat duanya itu adalah mantan suaminya yang tadi, dengan memberikan gambaran di dalam gugatannya cerita yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Nah, di situ nanti akan kelihatan dari gugatan tersebut. Terus dimintakan kalau memang ternyata itu adalah tiba-tiba muncul seperti itu, ya nanti hakim akan memproses sesuai hukum acara. Ada jawab-menjawab, bagaimana jawaban dari pihak KUA, bagaimana juga jawaban dari pihak si mantan suami. Nah, setelah itu pun juga tentu si hakim akan memerintahkan kepada masing-masing untuk saling membuktikan terhadap dalil-dalilnya, sehingga pada akhirnya nanti hakim akan mengambil satu asumsi kesimpulan dan selanjutnya mempertimbangkan, oh misalkan ini ternyata buku nikah ini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya karena memang toh ternyata proses kemunculan buku nikahnya itu adalah tidak sesuai aturan. Secara formal kan buku nikah itu kan tidak perlu diragukan lagi kan keautentikannya kan. Ya. Karena itu merupakan suatu autentik. Bagaimana itu? Ya itu tadi. Betul bahwa memang buku nikah itu adalah merupakan kutipan akta nikah kan gitu kan ya. Di mana bahwa kutipan akta nikah itu adalah merupakan produk kantor urusan agama yang dalam hal ini kalau dikembalikan kepada definisi batasan akta otentik itu adalah termasuk akta otentik. Nah, di mana bahwa akta otentik itu adalah orang mengatakan bahwa dia mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, karena di samping itu adalah dibuat oleh pejabat yang punya kewenangan untuk itu. Akan tetapi barangkali kalau khusus saya ketika mengartikan yang namanya akta otentik, ketika tadi mempunyai bukti yang sempurna itu belum titik, artinya masih koma. Kalau saya menambahkan lagi bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sepanjang tidak diketemukan cacat hukum di dalamnya. Artinya apalagi tadi dikatakan bahwa memang yang namanya buku nikah itu adalah kutipan. Kalau yang namanya kutipan itu artinya menurut aturan ada yang namanya buku aslinya, di mana buku aslinya itu adalah ada dan berada di kantor urusan agama tadi. Jadi artinya kalau toh memang ternyata si buku nikah itu setelah diproses di pengadilan ternyata tidak ada cacat di dalamnya, maka itu betul berarti adalah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, berarti otentik. Tapi sebaliknya kalau toh memang toh ternyata di dalamnya itu ada cacat, maka nanti hakim bisa menyebutkan bahwa buku nikah tersebut berdasarkan ini dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum karena ada cacat di dalamnya itu tadi. Terus bagaimana proses pidana di pengadilan umum jika si perempuan itu mengajukan pembatalan akta nikah tersebut? Nah,
Tadi mungkin bisa digambarkan ketika setelah diajukan proses pidana, si perempuan tadi pun juga melakukan proses pembatalan. Artinya hal ini pun juga dilaporkan oleh si istri itu, boleh jadi di polisi ini katakanlah terlapor ya. Atau kalau memang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia melaporkan bahwa memang karena saking yakinnya bahwa sebetulnya sekian lama berumah tangga kami ini tidak punya surat nikah, sekarang ini saya sedang dalam proses mengajukan pembatalan akta nikah. Nah, ini pun juga disampaikan, dilaporkan ke si penyidik tadi. Nah, nanti tinggal proses si penyidik ini seperti apa? Apakah dia akan menunggu dulu adanya satu kepastian tentang putusan terhadap perkara pembatalan akta itu tadi, atau memang proses berjalan? Nah, artinya bisa saja si pihak penyidik jalan terus, bisa saja, karena sementara ya akta nikah seperti itu tadi. Nah, tapi mungkin boleh juga ketika si penyidik ini menghentikan sementara sampai dengan adanya satu putusan yang inkrah, yang mempunyai batas hukum yang tetap, apakah akta nikah itu betul atau tidak. Sekarang begini, dengan pernikahan kedua tadi itu dikaruniai keturunan, sedangkan orang tuanya ini menginginkan akta kelahiran untuk kepentingan si anak sekolah dan lain sebagainya. Apakah bisa? Ya itulah tadi. Artinya tadi dikatakan bahwa salah satu dampak negatif dari terjadinya perkawinan siri ini adalah antara lain kepada si anak. Tadi dikatakan punya anak ini dari pernikahan yang mana? Yang dengan si orang asing atau dengan yang kedua? Dengan yang kedua. Kalau umpamanya itu sudah mempunyai anak dengan yang kedua, ya ini pun juga sebetulnya adalah menjadi persoalan. Persoalannya apa tadi? Bahwa ketika misalkan dibutuhkan akta kelahiran dan lain sebagainya, ya tentu bahwa buku nikah ini adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Walaupun di dalam aturan terkait dengan Dukcapil ini memang ada memberikan pintu jalan keluar kalau toh memang perkawinannya ternyata adalah perkawinan yang tidak dicatatkan tadi, maka ini ada pengecualian dalam keterangan penah lahirnya itu tadi, bahwa dia itu adalah garis keturunannya hanya nyambung kepada ibu saja. Ada. Nah, jadi kalau yang memang memenuhi persyaratan adanya buku nikah dan lain sebagainya, maka keluar lahirnya itu adalah secara lengkap. Akan tetapi ketika memang ternyata buku nikahnya itu tidak punya karena pernikahannya seperti itu, maka itu ada pembedaan di dalam lahir. Berarti tidak tercantum nama ayah di akta tersebut. Ya, itu tadi. Artinya walaupun saya tidak begitu hafal persis ketika apa perbedaan di dalam akta lahir yang memang ada buku nikah dengan yang tidak ada buku nikah. Apakah memang yang menjadi suaminya itu tetap muncul atau tidak? Cuman yang jelas dan pasti bahwa dia itu adalah menginduk hanya ke ibunya. Itu nanti bisa. Kembali ke pertanyaan yang tadi, akta otentik tersebut. Kira-kira kemungkinannya bagaimana majelis hakim itu menyatakan bahwa akta otentik itu ada cacat menurut hukum?
setback ke belakang sedikit bahwa ini kan boleh jadi perbincangan dalam peradilan perdata, bukan dalam perbincangan peradilan pidana. Tadi kan pertanyaannya bagaimana caranya hakim bisa menentukan si buku nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum atau sebaliknya tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya. Dimana bahwa di dalam peradilan perdata yang dicari itu adalah kebenaran formil. Berbeda dengan di peradilan pidana yang dicari itu adalah kebenaran material. Artinya untuk membedakannya, kalau peradilan pidana mencari kebenaran material, salah satu contoh, ini si A tiba-tiba di hadapan hakim mengaku bahwa saya ini adalah betul sebagai pembunuh. Nah, karena ini adalah peradilan pidana, tentu dengan pengakuan si A bahwa saya ini adalah sudah membunuh si B, hakim tidak bisa begitu saja menjatuhkan pidana bahwa dia telah mengaku membunuh. Artinya bahwa terkait dengan bukti-bukti yang lain pun juga adalah harus ada yang mendukung. Itu peradilan pidana. Tapi ketika peradilan data yang dicari adalah kebenaran formil. Dalam arti yang pertama, tentu si hakim ini adalah akan mengkualifisir, mengkonstatir terhadap fakta-fakta, terhadap bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan. Nah, di mana terhadap bukti-bukti tersebut, ya kalau toh memang secara formal aturan yang menentukan bahwa proses perjalanan munculnya buku nikah tersebut secara formal sudah sesuai dengan aturan yang ada, nah, maka tentu 90% si hakim itu harus menentukan bahwa ternyata akta nikah ini tidak ada cacat. Ya, contoh misalkan antara lain, nah, ketika tadi ini si buku nikah tahun berapa? Nah, ketika memang buku nikah ini tahun berapa, ya tentu akan dicocokkan dengan buku besar yang ada di KUA itu sendiri. Kalau toh ternyata memang secara formal ada tercatat di dalam buku besarnya, kan gitu kan? Maka tadi saya katakan ini adalah peradilan perdata. Kalau memang itu betul-betul ada di dalam buku besar yang dijadikan buku, katakanlah mungkin register di KUA dan itu tercatat, ya secara formal boleh jadi itu adalah benar akta tersebut. Tapi juga ya perkembangan baru sekarang ini ketika terkait dengan buku register di KUA ada peraturan Dirjen Bimas Islam, entah nomor berapa itu tahun 2012-an, di mana di situ pun juga adalah mengatur antara lain adanya pembedaan antara perkawinan yang terjadi sebelum tahun 2012, di mana buku registernya itu adalah berbentuk buku besar. Artinya ya berbentuk buku yang tidak bisa dicopot lah gitu kan. Kalau toh memang itu mungkin bisa difotokopi gitu kan. Tapi kalau memang pernikahannya itu adalah di atas tahun 2012, maka itu bentuknya sudah bukan buku register lagi. Bukan berbentuk buku lagi. Bukan. Tapi lembaran-lembaran yang mungkin kalau kita mudahnya lembaran tersebut itu dibolong, dikasih bolong, terus dimasukin ke macam order. Nah, jadi dari situ saja sudah bisa si hakim ini memprediksi kalau ternyata akta nikah yang muncul tadi itu adalah sebelum tahun 2013, maka di buku besarnya itu, di KUA-nya itu adalah buku besar.
Tapi kalau toh ternyata buku nikahnya itu ceritanya sebelum tahun 2012, akan tetapi di KUA-nya itu adalah berbentuk owner, itu pun juga adalah sebagai tanda tanya besar. Oh, ternyata ini sudah tidak sesuai dengan prosedur. Nah, sehingga hakim antara lain akan bisa mengambil satu sikap. Ini jangan-jangan ya itu tadi. Jadi artinya tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu pun juga tentu hakim akan memperhatikan kepada proses perjalanan pada saat akad nikahnya tersebut. Satu persatu akan diklarifikasi, siapa yang hadir pada saat itu, terus siapa yang jadi saksinya, siapa yang jadi walinya. Pencatatan semuanya itu ya harus klop, harus sesuai. Ketika terjadi adanya satu perbedaan, tentu hakim pun juga di sini akan mengambil satu asumsi untuk menuju kepada apakah akta nikah tersebut ada cacat atau tidak. Begitu antara lain. Nah, tapi tentu yaitu tadi, kalau toh memang akhirnya hakim pun juga mengabulkan terhadap pembatalan ini, ya kita tahu bahwa proses peradilan ini ada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan lain sebagainya, sehingga tentu sampai dengan inkrahnya ini adalah tidak bisa diterka cepat begitu saja gitu kan. Cuman hakim di dalam rangka untuk mengklarifikasi tadi sampai pada akhirnya mengkonstituir bahwa oh ini buku nikah itu adalah ada cacat atau tidak ada cacat, yaitu kembali kepada tadi. Artinya di dalam proses pembuktian, menilai pembuktian dengan berbagai cara yang sudah ditentukan dalam hukum acara. Dan hakim berwenang ya memutus hal tersebut, meskipun akta pernikahan atau buku nikah itu produk KUA gitu. Oh ya, sangat punya kewenangan. Justru artinya untuk menentukan bahwa itu adalah benar atau tidak, pengadilan agama yang dalam hal ini punya kewenangan. Gitu. Baiklah, itulah bincang-bincang kali ini seputar nikah siri, masih bersama saya Bang Asul. Terima kasih Bang Asul atas waktunya. Terima kasih sama. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain episode. Saya Wahda mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.